Bab 7355. Charlie tidur nyenyak, tetapi Claire di sampingnya hampir tidak tidur sepanjang malam. Setelah malam ini, dia jelas menyadari betapa dia mencintai Charlie. Jika mereka mengambil langkah ini lebih awal, 6 tahun terakhir kehidupan pernikahan mereka akan dipenuhi dengan banyak kenangan indah, dan mereka bahkan mungkin akan memiliki seorang anak. Sangat disayangkan bahwa orang tidak pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Keesokan paginya, Claire menerima pesan WeChat dari Stephen Tang menggunakan nama samaran. Konten WeChat sebenarnya adalah kumpulan rekaman obrolan. Rekaman obrolan itu dikirim oleh seseorang dengan avatar perempuan. Awalnya, ia mengirim beberapa kata, seorang pria Tionghoa berusia 60-an diserang di jalanan Melbourne, dan para penyerangnya semuanya remaja di bawah umur setempat. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Mereka memukuli seorang pria tua dengan sangat parah hingga kepalanya berdarah dan dia harus dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Kemudian, beberapa foto, termasuk foto orang yang lewat, tangkapan layar rekaman CCTV, dan bahkan klip video, dengan jelas menunjukkan Stephen Tang dikepung dan akhirnya dikepung. Stephen Tang hampir tak berdaya melawan di hadapan anak-anak muda ini. Ia pun tersungkur ke tanah, wajahnya berlumuran darah dan tak sadarkan diri. Dalam foto-foto berikut, para remaja ini meninggalkan tempat kejadian perkara secara perlahan, dan Stephen Tang dibawa ke rumah sakit oleh ambulans yang dipanggil oleh orang yang lewat. Seseorang di log obrolan bertanya kepada gadis itu, "Astaga, ada apa ini? Kenapa kamu memukul orang?" Gadis itu berkata, pria tua itu sedang berjalan normal di jalanan Melbourne ketika beberapa remaja setempat tiba-tiba keluar dari gang di sebelahnya dan mengepungnya, meminta uang untuk membeli rokok. Setelah ditolak oleh pria tua itu, beberapa orang memukulinya di siang bolong, membantingnya ke tanah, dan mencuri dompet serta jam tangannya. Sial, ini keterlaluan. Bagaimana kabar orang tua itu? Apa nyawanya dalam bahaya? Masih belum jelas. Kudengar pria tua ini baru saja berimigrasi ke Australia dan tidak punya kerabat di sini. Kami, warga Tionghoa setempat, sedang mencari cara untuk menghubungi mereka guna meminta bantuan. Pengumpulan riwayat obrolan berakhir di sini. Claire terkejut karena ia melihat bahwa luka-luka Stephen Tang di foto dan video itu tidak terlihat palsu. Mengingat dia sering melihat remaja-remaja pelanggar hukum di Australia menyerang imigran Asia di jalanan beberapa waktu lalu, dia menyadari bahwa Stephen Tang secara pribadi telah campur tangan dan membuat berita ini dengan harapan menarik perhatian Charlie. Meski dia terkejut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya bahwa para anggota lama keluarga Wade ini memang setia kepada Charlie. Kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Stephen Tang, "Apakah kamu baik-baik saja?" Stephen Tang menjawab, "Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya Wade. Ini bukan masalah besar. Saya ingin meminta Nyonya Wade untuk mencari kesempatan dan menemukan cara agar Tuan Muda dapat melihat isi ini juga." "Oke," jawab Claire segera. Kemudian ia melihat jam. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 pagi. Ia tak berani menunda lagi dan menyeret tubuhnya yang kelelahan keluar dari tempat tidur. Begitu ia bangun dari tempat tidur, ia melihat spray bernoda darah merah terang di kursi malas di samping tempat tidur. Pipinya langsung memerah hingga ke telinga. Ia masih ingat bahwa setelah spray kotor tadi malam, Charlie langsung melepasnya dan membentangkan selimutnya di bawah mereka berdua. Dia tidak memperhatikan detail-detail ini pada saat itu, dan baru sekarang menyadari situasi yang memalukan, jadi dia segera melipat spray dengan hati-hati sebelum Charlie bangun. Meskipun gerakannya sangat hati-hati dan lembut, gerakan itu tetap membangunkan Charlie dari tidurnya. Charlie membuka matanya dan melihat istrinya sedang mengemasi spray. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Istriku, kenapa kamu langsung berkemas begitu bangun?" Claire terkejut olehnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ah, tidak apa-apa, aku simpan saja, kamu bangun." Charlie mengangguk, lalu duduk dan membuka tangannya ke arah wanita itu, lalu berkata, "Istriku, aku ingin memelukmu lebih lama lagi."
Claire tersipu dan berkata, "Jangan peluk aku dulu. Setelah kamu bangun dan mandi. Aku akan menelepon dan memesan sarapan untuk diantar ke kamarmu." Charlie berkata tanpa sadar, "Pergi saja ke restoran dan makan prasmanan." Claire berkata dengan malu-malu, "Kalau begitu pergilah sendiri. Aku pegal, sakit, dan lelah sekujur tubuh. Aku tidak mau repot-repot." Charlie tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ia pun segera bangkit dari tempat tidur sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, sayang, kamu istirahat saja di sofa sebentar. Aku akan menelepon dan memesan makanan." Saat ini, Charlie merasa hidupnya sangat bahagia. Perbaikan dalam hubungannya yang disebabkan oleh perubahan kualitatif ini sungguh menggemparkan. Setelah menelepon, pihak hotel segera mengantarkan kereta sarapan ke kamar. Keduanya duduk berhadapan di depan jendela besar tempat mereka makan kue tadi malam. Di luar jendela, tampak dunia putih. Salju di jalan telah dibersihkan, tetapi salju tebal masih menggantung di atap, puncak pohon, dan banyak kendaraan yang lewat. Cuaca yang tadinya agak menghangat, tiba-tiba turun beberapa derajat hari ini. Charlie menghela napas, dingin sekali, sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan di East Cliff. "Bagaimana kalau kita pulang lebih awal?" Claire mengerutkan bibirnya dan mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku tak keberatan dengan apapun. Aku akan mendengarkanmu." Sambil berbicara, dia mulai memainkan ponselnya secara tidak wajar. Saat ini, pemberitahuan push secara resmi telah terkirim ke ponselnya. Claire mengkliknya dengan tenang, lalu mengerutkan kening sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri, "Orang-orang ini benar-benar bertindak terlalu jauh." Charlie saat ini tidak tahu bahwa istrinya memperlakukannya seperti ikan. Mendengar Claire bergumam, dia segera bertanya, "Apa kata istriku? Kelompok pria mana yang kelewat batas?" Claire berkata dengan marah, "Seorang teman saya yang bekerja di Australia mengirimi saya beberapa tangkapan layar obrolan. Beberapa remaja di Melbourne, Australia, memukuli seorang pria tua Tionghoa setempat. Mereka memukulinya dengan cukup parah. Intinya, dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya berjalan melewati mereka dan mereka memukulinya." Charlie tidak menanggapinya dengan serius dan mendesah, "Oh, bagaimana ia menjelaskannya?" Meskipun kaum kiri kulit putih di Eropa, Amerika, dan Australia selalu menyerukan antidiskriminasi rasial, perundungan rasial masih ada. Hal ini terutama terjadi di kalangan remaja yang tidak berpendidikan. Kebencian anti-Asia tersebar luas di antara kelompok ini. Hal semacam ini telah terjadi tidak hanya sekali, tetapi 2 kali di Australia, tetapi juga di Eropa dan Amerika. Pada titik ini, Charlie tak kuasa menahan desahan. "Saya pernah melihat anak-anak di wilayah Timur Tengah yang dilanda perang menggunakan kata-kata yang sangat menyinggung kami, orang Tiongkok. Begini, mereka jelas tidak punya cukup makanan, dan mereka tidak tahu kapan gubuk mereka akan diledakkan bom, tetapi mereka masih punya keleluasaan untuk mendiskriminasi orang lain. Terus terang saja, mereka kurang berpendidikan. Terlebih lagi, beberapa orang tidak hanya tidak berpendidikan, tetapi juga terlahir buruk." Claire mengangguk dan berkata setuju, "Kau benar. Remaja seperti ini tidak berpendidikan dan pada dasarnya nakal. Lagi pula, mereka berada di dekat rumah orang lain, jadi mereka secara alami xenofobia dan tidak takut." "Ya." Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Saya harap orang-orang Asia di luar negeri bisa bersatu. Ketika menghadapi hal-hal seperti itu, jangan tahan amarahmu dan harus membela hak-hak hukummu." Claire mengangguk pelan, menatap ponselnya, dan berkata dengan enggan, "Pak tua ini sungguh menyedihkan. Kabarnya dia baru saja berimigrasi ke Australia belum lama ini dan sepertinya tidak punya kerabat di sana. Sekarang dia terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Aku tidak tahu bagaimana kondisinya." Sambil berbicara, dia mendorong telepon di depan Charlie dan mendesah, "Lihat betapa menyedihkannya dia dipukuli." Charlie tanpa sadar melirik layar ponsel Claire. Hanya sekali lirikan, seluruh tubuhnya menegang seperti tersengat listrik, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil.
Dia mengenali sekilas bahwa lelaki tua dengan darah di seluruh wajahnya yang dipukuli dalam gambar itu adalah mantan kepala pelayan keluarga Wade, Stephen Tang, yang telah mengikuti ayahnya selama bertahun-tahun dan mengabdikan dirinya untuk keluarga Wade. Pada saat ini, dia sangat terkejut dan cemas. Meskipun kepergian mendadak Stephen Tang terakhir kali membuatnya menyadari bahwa Stephen Tang mungkin memiliki kesetiaan lain, ia dapat yakin akan satu hal, Stephen Tang sama sekali tidak berniat menyakitinya. Sebaliknya, dia telah berusaha keras untuk melindungi dirinya sendiri selama bertahun-tahun, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang dermawan. Sejak Stephen Tang menghilang, meskipun Charlie sangat ingin menemukannya, ia tidak pernah bertindak karena ia merasa Stephen Tang pasti memiliki kesulitannya sendiri untuk pergi, dan mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi yang tidak ingin ia ketahui. Ia harus menghormatinya dan tidak boleh merusak rencananya untuk pergi diam-diam hanya karena rasa ingin tahunya. Namun, Charlie tidak pernah menyangka bahwa Stephen Tang akan muncul di Australia, dan bahkan terluka parah oleh sekelompok remaja terkutuk di Australia. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Stephen Tang, tetapi dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Setelah melihat gambar-gambar ini, dia menjadi semakin marah, dan tanpa sadar tinjunya terkepal. Agar Claire tidak menyadari niatnya, dia dengan tenang mengembalikan ponselnya sambil mendesah, semoga orang tua ini selamat. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan ponselnya dan segera membuat grup WeChat bersama Orville dan Isaac. Ia kemudian mengirim pesan, Butler Tang diserang oleh sekelompok remaja di Melbourne. Pak Tua Chen, segera perintahkan staf keluarga Wade untuk datang ke sana untuk memverifikasi dan menyelidiki. Sekalian, pesan penerbangan paling awal dari East Cliff ke Melbourne hari ini, dan pesankan tiket untukku juga. Kemudian, ia mengirim pesan lain, Orville, kamu juga harus segera memeriksa tiket pesawat tercepat untuk melihat apakah ada penerbangan langsung dari Nanjing. Kalau tidak, periksa East Cliff dan Shanghai. Isaac menjawab, bagaimana mungkin Butler Tang ada di Australia? Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menindaklanjuti masalah ini. Selain itu, jika Anda sedang terburu-buru, apakah Anda ingin saya memesankan pesawat pribadi untuk pergi ke sana? Charlie menjawab, jangan atur pesawat pribadi. Pelayan Tang sudah bekerja untuk keluarga Wade selama bertahun-tahun. Identitasnya diketahui publik oleh Warriors dan Society. Sekarang dia sedang bermasalah di Australia, kita tidak tahu apakah kabarnya akan sampai ke telinga Warriors dan Society. Kalau kita naik pesawat pribadi ke sana lagi, akan mudah bagi seseorang dengan motif tersembunyi untuk menemukan koneksi. Ngomong-ngomong, tolong beritahu staf lokal keluarga Wade. Masalah ini seharusnya belum diberitakan secara luas. Sebaiknya kita gunakan uang untuk menyuap media lokal agar mereka tidak memberitakan masalah ini lebih lanjut. Orville menjawab saat itu juga, Tuan Wade, saya baru saja memeriksa. Tidak ada penerbangan dari Shanghai ke Melbourne hari ini, tetapi ada penerbangan dari Beijing sore ini. Saya akan berangkat ke bandara sekarang dan menunggu di bandara Beijing sesegera mungkin. Jika Tuan Chen sudah memesan tiket, tolong pesankan juga untuk saya. Saya akan pergi bersama Anda. Bab 7356. Setelah memutuskan untuk berangkat ke Australia, Charlie mulai berpikir tentang cara mengarang kebohongan kepada Claire. Ketika saya memikirkan pertanyaan ini, secara tidak sadar saya memikirkan alasan Feng Shui. Lagi pula, trik ini telah digunakan begitu lama sehingga tidak hanya memperoleh pengalaman, tetapi juga menjadi sangat akrab bagi kita. Oleh karena itu, ia secara khusus meminta Orville untuk meneleponnya nanti, tetapi panggilan itu harus dilakukan setelah ia dan Claire memesan tiket untuk kembali ke Aurus Hill bersama. Dengan cara ini, ia dapat mengubah rencana perjalanannya di menit terakhir, tetapi ia dapat mengantar Claire ke bandara terlebih dahulu dan merasa nyaman. Kemudian, dengan tenang ia keluar dari WeChat, membuka aplikasi tiket, dan bertanya kepada Claire, istriku, kapan kamu mau kembali ke Aurus Hill? Biar aku yang periksa tiketnya. Claire sedikit terkejut.
Ia mengira setelah Charlie tahu Stephen Tang dalam masalah, ia akan memberitahunya bahwa ia harus keluar sebentar. Tanpa diduga, Charlie benar-benar meminta untuk memesan tiket kembali ke Aurus Hill. Dia ingin bertanya pada Charlie apakah dia akan kembali sendirian atau bersama-sama, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan itu, karena itu akan mengungkapkan identitasnya. Jadi, dia dengan santai berkata, "Aku tidak masalah. Kamu mau pulang hari ini, kan? Lalu kita bisa check out siang ini dan pergi ke bandara. Kamu bisa pesan tiketnya, lagi pula tiketnya banyak." Charlie melihat-lihat informasi penerbangan dan berkata dengan tenang, "Istri, bagaimana kalau yang jam 3 sore? Penerbangan ke Melbourne baru akan berangkat pukul 17.30. Charlie bisa mengantar istrinya ke bandara terlebih dahulu. Setelah memastikan istrinya sudah dalam penerbangan kembali ke Aurus Hill, ia bisa melewati pemeriksaan keamanan bandara dan bea cukai, lalu naik pesawat ke Melbourne. Claire tidak tahu apa yang sedang direncanakan Charlie, tetapi dia tahu karakter Charlie. Ketika Stephen Tang mendapat masalah, Charlie tidak bisa hanya berdiam diri, jadi dia pasti mencari kesempatan yang tepat untuk pergi ke Melbourne. Maka dia berkata kepada Charlie, jam 3 adalah waktu yang tepat. Itu tidak akan menunda makan malam kita saat kita pulang. Sayang, tolong pesan tiket pesawat ini. Oke. Charlie menghela napas lega dan memesan tiket pesawat terlebih dahulu. Siang harinya, pasangan itu makan siang di hotel terlebih dahulu dan kemudian naik taksi ke bandara. Keduanya mencetak boarding pass, melewati pemeriksaan keamanan, dan pergi ke ruang tunggu VIP maskapai untuk menunggu boarding. Pada saat ini, Orville memainkan perannya. Dia menelepon Charlie, dan segera bertanya dengan tidak sabar setelah panggilan tersambung, "Tuan Wade, di mana Anda sekarang?" Charlie berkata dengan santai, "Saya dan istri saya datang ke East Cliff untuk menonton konser dan akan segera naik pesawat pulang. Apakah ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Orville segera berkata, "Tuan Wade, seorang teman saya mengalami beberapa masalah dengan rumahnya di Barat Daya. Seluruh keluarga sedang mengalami masa sulit selama tahun baru, dan mereka ingin mencari seorang ahli Feng Shui untuk memeriksanya. Saya ingin tahu apakah Anda berkenan datang dan memeriksanya." Charlie berpura-pura malu, "Oh, sejujurnya, jadwalku akhir-akhir ini cukup padat, dan aku tidak berencana untuk pergi membacakan Feng Shui untuk orang-orang untuk sementara waktu." Orville memohon, "Tuan Wade, orang ini adalah saudara angkat saya selama bertahun-tahun, dan hubungan kami sangat baik. Tolong bantu saya." Claire tepat di depannya. Melihat Charlie masih harus bertindak saat ini, dia tidak marah, tetapi merasa sedikit kasihan pada Charlie. Pasti sangat melelahkan bagi Charlie untuk menyembunyikan begitu banyak hal dari dirinya sendiri selama bertahun-tahun, dan menjaga emosinya serta mencegah dirinya memiliki kecurigaan apapun. Jadi, dia berbisik, "Sayang, apakah Tuan Hong minta bantuanmu?" Charlie mengangguk. Dia menaikkan volume telepon, jadi wajar saja Claire mendengarnya. Claire memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuknya, "Setuju saja dengan Tuan Hong. Dia biasanya sangat memperhatikan keluarga kita dan sangat menghormatimu. Lebih baik jangan menyinggung perasaannya dengan masalah sekecil ini." Charlie tidak menyangka Claire begitu masuk akal. Ia berpura-pura malu dan berkata, "Orville ada urusan mendesak dan harus pergi hari ini. Jika aku setuju, aku tidak akan bisa kembali ke Aurus Hill bersamamu." "Tidak apa-apa." Claire tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan pulang sendiri. Lagi pula hanya butuh 2 jam. Sesampainya di sana, aku bisa naik taksi atau minta ayah menjemputku. Kamu bisa pergi mengurus urusanmu sendiri dan jangan khawatirkan aku." Charlie memang sudah merencanakan ini sejak awal, dan ketika melihat Claire berinisiatif untuk membicarakannya, ia merasa lega. Ia pun berkata, "Baiklah, sayang, aku akan mengantarmu ke pesawat nanti. Aku tidak akan naik pesawat sendiri. Biar ayah yang menjemputmu nanti." "Baiklah." Claire mengangguk,
dan tiba-tiba merasakan kesedihan di hatinya. Awalnya, Stephen Tang berencana meninggalkan East Cliff dan orang tuanya meninggalkan Aurus Hill, tetapi ia tidak menyangka Charlie akan mengantarnya naik pesawat. Sepertinya ia harus kembali ke Aurus Hill terlebih dahulu. Tapi apapun yang terjadi, begitu aku naik pesawat, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Charlie. Sebagai pasangan, hubungan mereka akhirnya akan berakhir di sini. Dia sangat enggan dalam hatinya, tetapi bagi Charlie, dia tidak menyesal. Dia tahu jika dia tetap tinggal, bukan saja tidak akan ada gunanya bagi Charlie, tetapi juga akan membatasi tangan dan kaki Charlie. Pada hari kerja, setiap kali Charlie ingin keluar, ia akan dengan hati-hati mengarang beberapa kebohongan putih, dan karena ia mengkhawatirkan dirinya sendiri, ia tidak akan tinggal di luar terlalu lama. Banyak hal yang bisa dilakukan sekaligus, tetapi karena urusannya sendiri, ia mungkin harus bolak-balik beberapa kali dan mungkin butuh waktu lama sebelum akhirnya selesai. Setelah aku pergi, dia tak akan terikat lagi dan bisa memfokuskan seluruh tenaganya untuk melakukan urusannya sendiri, meningkatkan kekuatannya, membunuh musuh-musuhnya dan membalaskan dendam orang tuanya. Jadi, apapun yang terjadi, aku tidak bisa menahannya lagi. Sementara Claire merasa sangat sedih, Charlie tidak menyadari perubahan kecil pada istrinya. Ia segera memberitahu Isaac dan Orvel di WeChat bahwa ia telah mengatur segalanya dan akan menemui mereka di bandara sore nanti. Tak lama kemudian, seorang petugas ruang tunggu VIP menghampiri mereka dan berkata, "Tuan Wade, Nona Claire, penerbangan kami sudah mulai berangkat. Gerbang 63 berjarak sekitar 5 menit berjalan kaki. Mohon atur waktu Anda sebaik mungkin." Charlie mengangguk, berterima kasih padanya, lalu berkata kepada Claire, "Istri, biarkan aku mengantarmu ke pesawat dulu." Claire sangat sedih, tetapi dia hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berdiri sambil menahan air matanya, lalu berkata kepadanya, "Suamiku, kamu harus memperhatikan keselamatan saat keluar." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Claire bertanya dengan mata merah, "Kamu pasti bisa menjaga dirimu sendiri, kan?" "Tentu saja," kata Charlie sambil tersenyum, "suamimu masih punya beberapa keterampilan, jangan khawatir." Claire bertanya lagi, "Lalu apakah kamu akan merindukanku saat kamu tidak sibuk?" "Tentu saja," Claire berkata dengan sungguh-sungguh, "kamu harus melakukan apa yang kamu katakan." Demi Claire, dia bisa meninggalkan Charlie, tapi dia tidak ingin Charlie melupakannya. Charlie belum pernah melihat Claire sesentimental ini, dan sempat merasa aneh. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Claire baru saja menjadi istrinya. Wajar bagi seorang gadis untuk menjadi sentimental setelah memberinya sesuatu yang paling berharga. Maka, ia memeluk Claire dengan lembut dan berjanji, "Jangan khawatir, sayang, sesibuk apapun aku akan merindukanmu. Tunggu aku kembali. Kalau kamu merindukanku, kirimi aku WeChat atau video." Claire tidak dapat menahan air matanya, dan air matanya pun mengalir keluar dalam sekejap. Namun, agar Charlie tidak curiga, ia hanya bisa menangis, tertawa, dan berbisik, "Aku baru saja membiarkanmu sukses kemarin, dan kau akan pergi hari ini. Aku benar-benar enggan melepaskanmu." Charlie sengaja bertanya padanya, "Hanya saja kamu tidak sanggup melepaskannya?" Claire terkejut sesaat, lalu menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berkata dengan malu-malu, Bagaimana kau tiba-tiba menjadi orang jahat seperti ini?" Charlie merasa dirugikan, "Tidak mungkin, aku tidak mengatakan apa-apa." "Kau masih saja bilang tidak," gumam Claire, "meskipun aku tidak punya banyak pengalaman, aku bukan orang bodoh." Melihat dirinya terekspos, Charlie tidak membuat alasan, tetapi hanya tertawa. Claire sebenarnya tidak marah, jadi melihat Charlie mengalah, ia tidak melanjutkan masalah itu. Ia hanya memeluk Charlie erat-erat dan berkata dengan enggan, singkatnya, "Jaga dirimu saat keluar. Kapanpun, kesehatan fisik dan keselamatan pribadi adalah yang terpenting, oke?" "Oke." Charlie langsung setuju. Merasa Claire enggan meninggalkannya,
ia terharu dan berkata, "Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai." Bab 7357. Di pintu keberangkatan untuk penerbangan ke Aurus Hill, Charlie memeluk Claire dan memperhatikannya berjalan masuk, sambil menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Pada saat ini, Charlie tidak sedih, tetapi hanya merasa emosional. Saya merasa ini adalah hubungan sejati antara suami dan istri. Setelah melewati tahap itu, segalanya berubah drastis. Claire bukan lagi wanita kalem yang selalu pendiam. Ia telah menjadi wanita manis yang bergantung pada orang lain dan bahkan menunjukkan keengganan yang kuat untuk pergi setelah perpisahan singkat, bahkan ingin menangis. Namun, dia belum tahu bahwa semua yang disangkanya itu sebenarnya adalah rahasia tersembunyi. Saat Claire berbalik dan berjalan memasuki jembatan keberangkatan, dia tidak dapat menahan tangisnya. Namun dia tidak berani menghapusnya, karena dia takut Charlie akan melihatnya dari belakang dan menduga ada sesuatu yang salah dengannya. Ketika ia berbelok di tikungan dan memasuki bagian menurun jembatan jet, dengan pintu kabin yang hampir terbuka, ia tak lagi mampu mengendalikan emosinya. Ia berjalan seperti zombie, menangis terseduh-seduh. Kepala awak kabin dan dua pramugari berada di pintu kabin menyambut penumpang kelas bisnis yang naik lebih dulu. Mereka sudah memiliki informasi. Setiap penumpang kelas bisnis, pesawat berbadan sempit ini hanya memiliki 8 kursi di kelas bisnis, dan 5 di antaranya terjual kali ini. 2 di antaranya perempuan, 1 Claire, dan 1 lagi seorang gadis berusia 6 tahun. Oleh karena itu, pramugari menggunakan proses eliminasi untuk mengetahui bahwa penumpang wanita yang berjalan ke arah mereka dengan air mata di seluruh wajahnya adalah Claire. Maka, pramugari segera menghampirinya dan bertanya dengan khawatir, "Nona Claire, ada apa? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda ingin kami menghubungi bandara?" Claire menyeka air matanya dengan panik dan menggelengkan kepalanya berulang kali, "Tidak, terima kasih." Pramugari mengantarnya ke tempat duduknya tanpa berkata apa-apa. Lalu ia bertanya, "Nona Claire, Anda ingin minum sesuatu? Kami menyediakan teh, kopi, dan jus." Claire menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu apa-apa, terima kasih." Kepala bagian keuangan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, silakan panggil saya jika Anda membutuhkan sesuatu." Claire duduk di kursinya, mencoba mengatur suasana hatinya, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi Stephen Tang, mengatakan kepadanya, "Aku sudah di pesawat kembali ke Aurus Hill. Bisakah kau mengatur agar aku pergi bersama orang tuaku?" Stephen Tang menjawab, "Tidak masalah, Nyonya Wade. Kami punya 2 rencana. Setelah Anda tiba di Aurus Hill, orang-orang kami akan mengantar Anda pulang. Setelah itu, Anda dan keluarga bisa berkemas. Jika tidak ada masalah lagi, kami akan berangkat malam ini." Pesawat Charlie, Orville, dan Isaac akan lepas landas dalam 2,5 jam. Setelah dipastikan Charlie berhasil naik, ia tidak akan bisa meninggalkan pesawat selama 10 jam ke depan. Jika keluarga Claire dijadwalkan berangkat malam ini, rencananya bisa berjalan sangat lancar. Claire sudah mengambil keputusan, jadi dia segera menjawab, "Baiklah. Aku akan kembali dan memberitahu orang tuaku bahwa aku akan membawa mereka ke luar negeri malam ini." "Baiklah, Bu Wade, orang-orang kami akan menunggu Anda di bandara. Anda akan bertemu mereka saat Anda tiba." Pada saat ini, Charlie meninggalkan Terminal T2 dan langsung menuju Terminal T3. Penerbangan ke Melbourne akan berangkat dari Terminal 3. Setelah pesawat Claire lepas landas, Isaac bergegas ke bandara. Melihat Charlie, dia bertanya dalam hati, "Tuan, bagaimana Anda tahu tentang kepala pelayan Tang? Bukankah dia menghilang?" Charlie berkata, "Teman istri saya ada di Australia. Dia baru saja meneruskan berita bahwa ada orang Tionghoa yang diserang di sana." "Saya tidak menyangka itu Butler Tang." Isaac bingung. Butler Tang pergi ke Australia. Ini sungguh tak masuk akal. Dia tiba-tiba pergi tanpa pamit dan menghilang. Kenapa dia tiba-tiba pergi ke Australia?
Charlie berkata, sepertinya dia baru saja berimigrasi ke Australia. Saya tidak yakin tentang situasi spesifiknya. Saya harus pergi dan melihatnya. Ishak mengerutkan kening dan berkata, Tuan, saya selalu merasa masalah ini agak terlalu kebetulan. Mungkinkah ini tipuan? Charlie berkata, awalnya aku juga merasa ada yang salah, tapi aku percaya pada Butler Tang. Dia tidak akan pernah melawanku. Kalau tidak, dia pasti punya banyak kesempatan untuk melawanku sebelumnya. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Benar. Ishak mengangguk setuju dan berkata, saya baru saja menerima telepon dari staf di Australia. Mereka bilang sudah menemukan rumah sakit tempat Butler Tang dirawat. Saya meminta mereka mencari jalan masuk, tetapi mereka hanya melihat Butler Tang terbaring di ICU. Mereka tidak tahu kondisi spesifiknya. Semua staf ini dari Hotel Buckingham Palace kami di Melbourne. Mereka belum menerima pelatihan khusus, jadi keterampilan profesional mereka agak buruk. Saya akan meminta mereka mencari kesempatan lain. Charlie sedikit khawatir ketika mendengar Stephen Tang masih di ICU. Ia berkata, jangan biarkan mereka mencoba lagi. Pelayan Tang pasti punya alasan untuk pergi tanpa pamit. Ia pasti tidak ingin aku tahu tentang masalah yang sedang ia hadapi saat ini. Jika kau memberitahunya, ia mungkin akan menghilang lagi. Baiklah. Ishak mengangguk dan berkata, aku akan meminta mereka menyiapkan mobil dan membawa kita ke rumah sakit segera setelah kita turun dari pesawat. Tidak lama kemudian, Orville, yang terbang dari Aurus Hill, juga tiba. Seperti Charlie, dia langsung bergegas ke terminal T3 untuk menemui Charlie setelah turun dari pesawat. Begitu mereka bertemu, dia bertanya dengan cemas, Tuan Wade, apa yang terjadi pada kepala pelayan Tang saat dia dipukuli? Charlie berkata dengan wajah dingin, mereka hanyalah remaja Australia lokal, mirip dengan preman di sini 10 atau 20 tahun yang lalu, tetapi para remaja ini hanya menargetkan orang asing, dan mereka semua orang Asia. Parahnya, orang-orang ini memanfaatkan status mereka yang di bawah umur untuk bertindak sangat kejam dan sering memukuli orang dengan serius. Sepertinya mereka bahkan pernah memukuli seorang mahasiswa Tiongkok dengan serius beberapa waktu lalu. Persetan dengan kalian, bajingan kecil. Orville menggertakkan giginya dan mengutuk, jangan biarkan aku menangkap kalian, atau aku akan menghancurkan mereka satu persatu. Charlie berkata dengan tenang, jangan khawatir, siapapun yang mengambil tindakan tidak akan bisa lolos. Pukul 4.45 sore, pesawat Claire mendarat di Bandara Aurus Hill 15 menit lebih cepat dari jadwal. Dia mengirim pesan WeChat kepada Charlie, memberitahunya bahwa dia telah tiba di bandara dan memintanya untuk tidak khawatir. Sebelum Charlie mulai menaiki pesawat, dia langsung menjawab dan bertanya padanya, istri, siapa yang akan menjemputmu di bandara? Claire berkata, ayahku pasti sedang berada di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan saat ini, jadi aku tidak akan mengganggunya. Aku bisa naik taksi saja kalau aku pergi. Charlie memberi instruksi padanya, katakan padaku saat kamu masuk ke mobil, dan ingat untuk memberitahuku saat kamu sampai di rumah. Claire menjawab, baiklah. Jangan khawatir, aku sudah setua ini, aku bisa mengurus diriku sendiri hanya dalam beberapa menit berkendara. Sambil membalas pesan Charlie, dia sudah berjalan keluar pesawat, melalui area bagasi dan menuju pintu keluar. Aku ingin langsung pergi dan naik taksi, tetapi tiba-tiba aku ingat Stephen Tang bilang akan ada yang menjemputku, jadi tanpa sadar aku melihat sekeliling. Ada banyak pria dan wanita yang menunggu untuk menjemput orang di pintu keluar, tetapi tampaknya tidak ada seorang pun yang mengangkat tanda nama mereka. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya memanggilnya, Bos Wilson. Kemari. Claire menoleh ke arah suara itu, dan saat melihat orang yang memanggilnya, dia tertegun sejenak. Sun Mengmeng, kenapa kau di sini?